Hai semuanya, welcome to Om Brewok Story ya. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Kali ini Om akan membahas alur cerita film drama komedi lagi nih, yang berjudul Badaido, keluaran tahun 2022. Masih kinyis-kinyis. Film ini menceritakan tentang Shardul, seorang polisi yang diperankan oleh Rajkumar Rao, yang selalu ditekan oleh keluarganya untuk menikah karena usianya udah berumur. Tak sengaja dia bertemu dengan cewek cantik guru olahraga yang bernama Shumi, yang diperankan oleh Bumi Patnekar, yang ternyata dia adalah cewek penyuka sesama serabi lempit. Karena desakan kedua orang tua mereka yang pengen cepat anak-anaknya pada Kimpoy, akhirnya Shardul dan Shumi pun memutuskan untuk menikah. Tetapi ternyata si Shardul juga cowok belok, penyuka sesama batang. Nah, mau tau gimana kekocakan pernikahan mereka ini? Sebelum itu, Om kasih peringatan dulu ya. Soalnya film ini menyangkut isu yang agak sensitif di negara kita. Jadi bijaklah untuk menyikapi film ini. Ingat, ini cuma hiburan. And then, buat ibu-ibu yang suka nonton bareng anak-anaknya, kalau bisa di film ini jangan dulu deh. Walaupun bahasanya udah Om plesetin, tapi mending jangan. So, bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan emak-emak yang nguap ngantuk karena semalam habis ngeronda. Ternyata di sana lagi diadakan rapat penting keluarga besar untuk membahas tentang Shardul yang udah kepala 3 tapi belum kawin juga. Bentar nih, kok kayaknya nih film nyinggung Om ya? Nggak jadi deh ngerekapnya. Udah, batal, tamat. Tapi kalau nih film ke Om lanjutin, Om nggak dapet cuan. Ya udah deh, lanjut dah. Intinya semua keluarga pada berdebat kenapa Shardul yang udah tua bangka nggak mau nikah juga. Di tempat lain diperlihatkan Shardul yang lagi nge-gym. Duh bodinya, Om kan normal, astagfirullah. Malam harinya sesuai kesepakatan, akhirnya keluarga Shardul memutuskan mencari jodoh buat Shardul. Dan ditemukanlah sosok yang kayaknya cocok, yaitu Nasnin, bawaan Shardul di kantor. Keesokan harinya Shardul berangkat kerja. Pas sampai kantor, dia langsung disidang sama atasannya. Kirain ngapa di sidang, ternyata disuruh bukain obat batuk sama Bu Polwan. Nggak lama, Shardul marah-marah kepada Nasnin karena laporan yang dibuat Nasnin itu nggak benar. Pas lagi ngomel-ngomel itu, Shardul ditelepon sama keluarganya. Keluarganya bilang kalau Shardul pokoknya harus nikah sama Nasnin. Jelas aja, Shardul langsung jiper dong. Orang yang diomongin lagi ada di depan hidungnya. Dengan segala alasan, akhirnya Shardul bilang kalau Nasnin udah married minggu kemarin, biar dia nggak dipaksa nikah lagi. Di tempat lain diperlihatkan seseorang yang lagi main Tinder. Dia ngelek-ngelek cewek cantik di sana. Bujuk cewek juga ternyata. Bau-bau jeruk makan jeruk nih. Di sini dia seneng banget kan akhirnya dapat match cewek caem yang bernama Raju. Diceritakan juga bila Shumi tinggal dengan ayah, adik dan ibunya yang lagi mogok ngomong karena anak perawannya yang udah tua nggak mau nikah juga. Tak lama diperlihatkan Shumi yang bekerja sebagai guru olahraga di sekolah SMA. Dia cerita ke temannya kalau aplikasi Tinder itu berhasil. Shumi bilang kalau dia udah nemu match cowok ganteng, padahal aslinya cewek tuh yang dilek-lekin. Di tempat lain diperlihatkan Shardul yang lagi memimpin operasi bersih-bersih perzinahan di taman. Banyak pasangan yang mojok di taman diamankan. Nggak lama, anak buahnya nemu pasangannya lagi main pedang-pedangan di semak-semak. Melihat pasangan terong makan terong itu, Shardul malah menyuruh mereka untuk pergi. Kita kembali ke Shumi. Diperlihatkan bila Shumi kedatangan tamu dua emak-emak yang kayaknya julid. Ternyata itu adalah mak comblang yang disuruh emaknya Shumi. Buka-buka, nggak sopan. Itu cuma buat ngecek aja sih Om, gede apa enggak. Intinya tuh emak-emak baju hijau pengen nikahin anaknya yang tampan rupawan kepada Shumi. Shumi yang nggak mau jelas saja membuat alasan dong. Kemarin aku pernah tunangan, tetapi dia langsung mudar sebelum kita nikah. Mendengar itu tuh emak-emak langsung kena mentalnya dong. Sesampainya di rumah, Shumi jelas saja nggak mau kamuk sama emaknya dong. Tetapi emaknya udah nggak mau nanggung malu, dijulitin sama tetangga punya anak yang nggak laku kayak Shumi. Karena gedek di rumah cuma diomelin terus, Shumi bilang ke babenya kalau dia udah nggak kuat lagi, dia pengen kontrak rumah sendiri aja. Tetapi babenya yang easy going malah menenangkan Shumi. Udah nggak usah diambil hati omongan ibumu yang kayak mak lampir. Bapak aja aslinya udah gedek kok. Pas lagi ngobrol-ngobrol asik itu, Shumi mendapat telepon dari Komal. Yang mana Komal itu adalah mantan pacarnya Shumi dulu. Intinya Komal yang sekarang udah normal bilang kalau dia pengen ketemuan. Tetapi Shumi nggak mau ketemu sama Komal karena dia udah punya keluarga. Nggak lama, malah si Raju yang ngirim DM minta kopdar. Keesokan harinya dengan berdebar-debar, Shumi datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Raju. Tetapi udah nunggu lama, kok nggak nongol-nongol. Malah dia dilirik-lirik sama mas-mas nggak jelas.
Ternyata tuh mas-mas adalah sosok Raju yang asli. Dia sengaja pakai PP cewek biar bisa kenalan sama Sumi. Mengetahui itu, Sumi jelas saja marah dong. Apalagi pas tuh Raju gadungan menghina Sumi yang doyan cewek. Tetapi sialnya, setelah hari itu, si Raju gadungan ini selalu menteror Sumi setiap hari. Puncaknya, si Raju ini datang ke tempat fotokopi keluarga Sumi. Dia mengancam kalau Sumi nggak mau kencan dengan dia akan membeberkan aib Sumi ke keluarganya. Tak lama, Sumi yang udah nggak kuat diteror terus, akhirnya memberanikan diri lapor ke polisi. Dan ternyata yang menerima laporan itu adalah Syardul. Singkat cerita, Syardul berhasil menemukan rumah Raju gadungan dan memintanya untuk tidak mengganggu Sumi lagi. Keesokan harinya, Syardul menemui Sumi di parkiran sekolah. Dia mengatakan udah memberikan peringatan kepada Raju palsu itu. Mengetahui si Raju itu cuma dikasih peringatan, si Sumi malah ngamuk-ngamuk. Kenapa cuma dikasih peringatan? Gebukin dulu kek, dijepret titiknya pakai ketapel kek. Bikin gedek aja. Syardul yang ngilu pas dengar titik dijepret ketapel, malah bingung mau ngomong apa lagi. Tetapi setelah pertemuan itu, ternyata Syardul malah selalu mengikuti Sumi kemanapun dan kapanpun. Karena jengkel diikutin terus, Sumi jelas saja ngamuk-ngamuk dong. Tetapi Syardul bilang kalau dia pengen ngomong penting sama Sumi. Gak lama mereka pindah ke taman. Kok malah di taman sih? Gak takut digerebek ya pak? Intinya si Syardul ini mendengar dari Raju kalau Sumi itu gak doyan laki, doyannya cewek. Karena usia mereka sama-sama kepala 3 dan memiliki kasta yang sama, Syardul mengajak Sumi untuk nikah. Jelas aja si Sumi langsung tambah ngamuk dong. Tetapi dengan malu-malu, Syardul menjelaskan maksud sebenarnya. Dia mengira kalau Sumi yang udah 30 tahunan pasti dipaksa nikah sama keluarganya, ya kan? Syardul juga sama. Di sini Syardul juga bilang kalau dia sebenarnya cowok belok. Dia nggak doyan serabi lempit, doyannya batang kopling bis malam. Ayo ngapain kalian? Komandan lagi mojok dan. Anunya siapa bos? Cari jangkrik. Bawa keranjang bos? Iya. Keranjang kok ada jempolnya? Oke bos, terusin. Saya mau nyari orang-orang dulu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Beres bos. Rahasia terjamin. Setelah anak buahnya cabut nyari orang-orang, Syardul kembali mengutarakan niatnya. Dia pengen membuat kesepakatan sama Sumi untuk pura-pura menikah demi kebaikan bersama. Ya walaupun nikah, anggap aja kayak teman kos-kosan gitulah. Dengan pertimbangan selalu disuruh nikah sama emaknya, akhirnya Sumi setuju dengan ide itu dan mereka pun menikah. Film India adegan kesandung aja joget. Masa pesta nikahan gak ada jogetnya? Joget dulu. Keesokan harinya, layaknya pengantin baru, mereka pun melakukan honeymoon di Bali. Tetapi mereka tinggal di kamar yang berbeda. Pagi harinya, Sumi ngajak Syardul buat jalan-jalan. Tapi Syardul nggak mau, karena dia pengen honeymoon bareng pacarnya yang bakal datang ke sana. Ya, karena Syardul nggak mau, ya udah, Sumi jalan-jalan sendiri aja. Setelah seharian naik Vespa Matic muter-muter nggak jelas, malamnya Sumi datang ke kamarnya Syardul. Karena grup WA keluarga meminta foto bersama mereka layaknya pengantin baru. Pas dibuka, ternyata si Syardul lagi mabok karena pacarnya yang bernama Kabir belum datang-datang juga. Padahal udah kentang banget. Setelah selfie, Syardul mengajak ngobrol Sumi. Intinya mereka bercerita-cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Karena masih mabok, Syardul bilang dia bercita-cita menjadi Mr. India. Makanya dia nge-gym biar tubuhnya kotak-kotak kayak es batu di kulkas. Dia juga cerita kalau dia sebenarnya nggak pengen jadi polisi. Tetapi karena ayahnya polisi, dia dapat jatah orang dalam. Kayaknya familiar nih, kayak di negara Konoha gitu nggak sih? Di sini Syardul juga curhat. Kalau dengan statusnya yang hombreng kayak gitu, dia malah lebih takut ngeliat polisi daripada penjahat. Kalau orang-orang sampai tahu, dia pasti akan dicap jelek banget. Dan Syardul pun kejengkang dan bobok manis. Pagi harinya pas sarapan, ada mas-mas bule yang menghampiri Sumi. Alah, ternyata tuh Brondong adalah si Kabir, pacarnya si Syardul. Setelah itu mereka pun pergi honeymoon bersama.
Di scene ini Om nggak mau komen deh, kalian lihat aja sendiri. Dah simpulkan aja sendiri sana. Intinya Sumi yang seharian lihat mas-mas kumisan main batang akhirnya enak juga dan pergi. Malam harinya Sumi bertanya tentang Kabir dan Sardul, gimana ketemuannya, gimana pacarannya, dan lain-lain. Sardul menceritakan kalau mereka udah 3 tahun pacaran dan juga menceritakan awal mula pertemuan mereka. Jadi dulu pas Sardul lagi razia pengemudi mabok, alat pendeteksi mabok malah rusak. Nah pas nyegat Kabir, Sardul menyuruh Kabir untuk ngabab ke tangannya. Malah diludahin. Ijijai. Keesokan harinya mereka pun mengantar Kabir pulang dan langsung pindah ke apartemen baru mereka. Sardul sengaja memilih apartemen yang jauh dari kota biar nggak ada orang yang mengenali mereka. Dia juga menjelaskan peraturan mainnya. Mereka tinggal serumah tapi nggak boleh saling mengatur. Semua pengeluaran ditanggung patungan dan lain-lain. Malam harinya pas Sumi lagi popok pules, dia kebangun gara-gara terdengar suara gesekan pedang yang saling beradu. Ternyata si Sardul lagi latihan tawuran bareng si Kabir. Keesokan harinya Sumi nganterin babenya ke rumah sakit karena akhir-akhir ini dia sering cepirit di celana. Dokter menyuruh Babe untuk mengirim sampel EE-nya ke laboratorium. Keesokan harinya Babe yang nelek mencari Namam, adiknya Sumi, untuk mengantar sampel EE itu ke laborat. Tetapi emak bilang kalau Namam lagi ngekop bola dengan bahasa isyarat. Karena nggak ada orang lain, ya Babe nyuruh Sumi dong. Dan bangkainya tuh malah dimasukin ke tempat bungkus makanan. Singkat cerita, Sumi sampai di laborat. Nah di sana dia nggak sengaja malah melihat sosok cewek Cina yang imut-imut. Setelah menyerahkan sampel Sumi terlihat caper sama tuh mbak-mbak sipit. Nah karena sampel udah diserahin, Sumi pun disuruh pulang sama Jikmin. Dadah. Didadain. Dadah juga ah. Setelah hari itu Sumi sering ke laborat buat bisa ngeliat Jikmin. Bahkan dia pengen melakukan tes. Tetapi karena di sana tes laborat banyak banget dan mahal-mahal, dia memilih tes yang paling murah. Yang penting bisa dipegang-pegang sama Jikmin. Dan mereka pun demek-demekan. Nggak usah dilihat. Sore harinya si Sumi ngajak Jikmin jalan-jalan. Ternyata si Mbak Jikmin ini juga belok. Wah cocok nih. Jikmin bilang kalau dia udah diusir sama keluarganya, pas bilang kalau dia itu belok. Sedangkan Sumi masih menyimpan rahasianya rapat-rapat. Di tempat lain diperlihatkan Sardul yang lagi mencoba menyelamatkan pasangan bocil yang mau bunuh diri. Nggak lama Pak Abai datang. Sebagai atasannya Sardul, Abai mengatakan kalau dia punya hadiah pernikahan, yaitu berupa rumah dinas buat Sardul. Dan ternyata Abai ini adalah suami dari tantenya Sardul. Mendapatkan hadiah itu bukannya seneng, Sardul malah jadi mumet. Karena mau nggak mau dia harus menerima tinggal di asrama polisi, yang mana itu dia semakin susah buat ketemuan sama Kabir. Nggak cuman Sardul yang mumet, Sumi juga gitu. Karena asrama polisi itu kecil banget, nggak kayak apartemen mereka yang lama. Malam harinya Pak Abai dan Bu Abai datang berkunjung. Nah di sini malah hal canggung malah terjadi ketika mereka sama-sama saling bingung ketika kedatangan tamu. Apalagi nih bos dan tantenya Sardul. Tak terasa waktu pun berjalan dengan cepat. Diperlihatkan bila Jikmin dan Sumi udah pacaran aja mereka. Nah karena udah ngebet banget, si Sumi malah ngebawa pulang Jikmin. Jelas aja si Sardul jadi bingung dong. Nih siapa lagi bisa-bisanya masuk ke rumah polisi? Mengetahui ada Jikmin, Sardul jelas saja marah-marah dong. Berani-beraninya Sumi membawa cewek lain ke rumah. Bentar nih, kok kayaknya janggal ya om ngomong kayak gitu. Cowok lain, cewek lain, Tetapi Sumi nggak peduli. Pokoknya kalau dia lagi pengen gesek-gesek serabi lempit, dia bakal memanggil Jikmin ke rumah. Bangkainya, nggak lama Bu Abai datang dan ngeliat Jikmin yang lagi minum ciu. Jelas saja Sardul kelabakan dong, dan langsung spontan bilang kalau Jikmin itu sepupunya Sumi. Malam harinya Sardul yang baru pulang gawe langsung jiper, karena ternyata mulai hari itu Jikmin mau tinggal kumpul kebo bareng istrinya. Kok janggal lagi ya om ngomongnya. Sabar. Dan mulai hari itu Sardul tinggal dengan istrinya dan pacar istrinya serumah. Duh sayang si Sardul hombreng ya, kalau enggak kan. Puasa om, jangan ngebayangin yang enak-enak. Oh iya, ya maaf. Tetapi kedamaian mereka tiba-tiba harus terganggu ketika tiba-tiba keluarganya Sumi datang namu. Nah kembali lagi, karena kaget Sumi bilang kalau Jikmin itu adalah sepupunya Sardul. Kehidupan mereka pun berjalan seperti biasa kembali. Di rumah mereka menjadi seorang polisi hombreng dan pasangan serabi lempit. Tetapi di luar, Sardul dan Sumi terlihat sangat mesra. Sampai suatu hari ada lomba di kantor polisinya Sardul. Diperlihatkan bila Sardul dan Sumi memenangkan perlombaan suami istri terkompak. Melihat Sumi yang mesra-mesraan dengan Sardul, Jikmin pun malam jadi ngambek. Malam harinya mereka pun akhirnya malah ribut. Udah kayak ribut suami istri aja nih. Melihat nih pasangan koplak berantem, Sardul malah seneng. Berantem ya? Seru coy.
Malam harinya, Jikmin yang tidur di sofa akhirnya ditemenin oleh Sumi. Dan mereka pun berbaikan sambil selimutan bareng. Duh, kalau salah satunya punya batang, adegan ini pasti romantis banget ya. Beberapa hari kemudian, terlihat bila Sardul dan Kabir yang lagi staycation di hotel. Tetapi di sini, terlihat bila Kabir udah bosan dengan Sardul. Dia pun mencari-cari alasan biar bisa pergi dari sana. Mengetahui ada yang gak beres, Sardul pun ngamuk. Karena akhir-akhir ini, Kabir sering nyewekin dia. Sardul juga menuduh Kabir punya cowok lain. Dan secara refleks nabok si Kabir. Karena ditinggal Kabir yang ngambek, Sardul pun jadi galau parah dan mabok-mabokan. Melihat Sardul yang lagi galau, Sumi langsung mencoba menghiburnya. Intinya Sardul bilang kalau dia udah putus sama Kabir dan sedih-sedih bareng. 1 tahun kemudian, diperlihatkan bila Sardul dan Sumi hendak mudik ke rumah keluarganya Sardul. Sebelum cabut, kisbai-kisbai dulu. Bangkeknya, kisbai-kisbai itu malah dilihat sama Tuan dan Ibu Abai. Ngok. Singkat cerita, pasangan belok ini sampai di rumahnya Sardul yang sedang mempersiapkan upacara doa keluarga. Tak terasa sudah beberapa hari mereka nginep di sana. Nah, nggak di Indo, nggak di India. Kalau emak-emak udah pada ngumpul, biasanya apa yo? Gibah dan julid lah. Di sini Sumi dicecar pertanyaan, kapan punya momongan, kapan hamil? Ya Sumi bingung dong, Kimpoy aja nggak pernah disuruh punya anak. Karena selalu disudutkan, Sumi pun jengkel. Dia akhirnya cerita kepada Sardul. Tetapi Sardul juga bingung. Intinya mereka pun malah berdebat di pasar. Emang sih, omongan orang tuh emang paling renyah. Kalau belum nikah, ditanyain, kapan nikah? Udah nikah, ditanyain, kapan punya anak? Udah punya anak, ditanyain, kapan mati? Gitu terus sampai kiamat. Malam harinya, Sardul yang mumet malah diajak mabar, mabok bareng kakak iparnya. Sama dengan ibu-ibu, Busan juga nanya-nanya kenapa belum punya baby. Tetapi nggak kayak ibu-ibu yang cuman omdo aja, Busan ngasih tips dan trik biar bisa cepat punya anak. Karena bingung mau alasan apa lagi, Sardul bilang kalau sebenarnya Sumi itu mandul. Tetapi jangan bilang siapa-siapa ya. Janji ya jangan bilang siapa-siapa. Dan keesokan harinya, Sumi diajak naik mobil sama emak-emak. Nah, dan tahu nggak kemana mereka? Ke klinik kandungan dong. Mereka pengen ngecek apakah Sumi mandul beneran atau enggak. Jelas saja Sumi ngamuk dong sama Sardul di telepon. Oh, dasar kakak ipar bangke, disuruh diem malah satu kompe emak-emak dikasih tahu. Sepulang dari klinik, Sardul yang lihat Sumi langsung kabur dong. Dan mereka pun malah jadi kayak bocah yang main kejar-kejaran. Keesokan harinya, hasil tes pun didapat. Tetapi hasilnya, Sumi normal-normal aja kok. Dia malah subur, terlalu subur malahan. Mungkin karena jarang dicangkul kali ya, cuman digesek-gesek aja tanahnya sih. Intinya di meeting paripurna itu, keluarga mulai curiga dan memutuskan menunjuk seseorang untuk ikut ke Dehradun agar bisa mengawasi pasangan belok ini. Dan terpilihlah emaknya Sardul yang harus ikut ke Dehradun. Keesokan harinya, Sardul dan Sumi pun pamit pulang. Tetapi nggak lama, mereka langsung shock ketika tiba-tiba emak udah membawa koper aja dan pengen ngintilin mereka. Mengetahui emak mau ke rumah mereka, Sumi pun langsung mencoba menelpon Jikmin. Tetapi dari berangkat sampai mau sampai, Jikmin nggak bisa ditelepon. Sardul yang nggak sabaran menyuruh nelpon WA aja. Tetapi Sumi bilang kalau dia belum beli sinyal. Sialnya si Sardul ini malah ngerebut HP Sumi buat nyari sinyal. Dan malah dijatuhin dong. Karena hal itu, Sumi jadi tambah ngambek. Tetapi di sini Sardul punya ide. Dia langsung menelpon Nasnin untuk datang ke labnya Jikmin. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di stasiun. Sedangkan di tempat lain, Nasnin berhasil menemukan Jikmin. Tetapi bangkainya, pas ditelepon sama si Sardul, nih cewek nggak percaya karena emang mereka berdua udah kayak meong dan guguk. Tetapi pas Sumi yang ngomong, si Jikmin langsung kelabakan. Singkat cerita, mereka pun naik taksi. Untuk mengulur-ngulur waktu, tuh taksi malah diputar-putar kayak gangsing. Sedangkan Jikmin membereskan semua barang-barangnya. Setelah mendapat info dari Nasnin, Sardul langsung menunjukkan jalan yang benar. Tetapi pas sampai rumah, dia langsung kaget karena ternyata Jikmin ketinggalan dompetnya dan masih di sana. Jelas aja si Sardul langsung tambah mumet dong. Untuk mengulur waktu, Sardul bilang kalau rumahnya masih naik ke lantai atas. Lah kok udah loteng? Karena udah capek naik kereta tutut seharian, emak pun langsung turun. Dan sialnya, pas mau masuk ke rumah, dia melihat Jikmin. Dan kembali lagi, status Jikmin kembali menjadi sepupu. Sekarang sepupunya Sapampuh, pokoknya sepupu. Karena emak sekarang nginep di sana, Sardul dan Sumi pun mau nggak mau sekarang tidur bareng. Tetapi karena kasurnya sempit, Sardul pun pindah ke ruang tamu.
Sedangkan di kamar, emak lagi berkonsultasi dengan kakaknya. Intinya Bude ngasih tahu apa yang harus emak lakukan biar Sardul bisa tembak dalam dan punya baby. Malam selanjutnya, pas Sardul pengen tidur di sofa, dia langsung balik kanan karena emaknya masih nonton TV di sana. Malam selanjutnya juga kayak gitu, sehingga mau nggak mau Sardul harus berempat-empatan bareng Sumi. Karena cara itu tetap aja nggak berhasil, emak kembali bertanya kepada Bude, gimana nih enaknya? Dan Bude pun memberikan petuahnya kepada emak. Keesokan harinya, terlihat Sumi yang baru pulang gawe. Nah di sini emak langsung bersikap tegas dan langsung nyuruh Sumi untuk lebih seksi kalau pakai baju. Sering-sering masak makanan yang enak, sering ngangkang juga. Apalagi ya? Sebentar, ngecek contekan dulu. Sumi yang lihat tingkah polos mertuanya itu malah jadi ngakak sendiri. Dia pun malah meminta contekan itu daripada emak bingung-bingung menjelasinnya. Tetapi itu contekan malah nggak bisa dibaca karena tulisan emak kayak kata sandi mata-mata, ruwet banget. Malam harinya, Sardul dan Sumi pun kembali mumet. Kalau mereka nggak punya baby, emak nggak bakalan pergi. Sardul juga bingung harus gimana. Masa mau kawin? Apa emang harus kawin kali ya? Di sini mereka pun saling pandang-pandangan. Tetapi pandang-pandangan mereka harus buyar pas hujan turun. Sedangkan di dalam mobil, mereka pun juga mikir, mungkin kalau normal sebentar nggak apa-apa kali ya. Dan mereka pun hendak tukeran iler, nggak jadi ternyata. Beberapa hari kemudian, Sardul menjaga sebuah pernikahan sesama jenis. Banyak kaum mereka yang datang ke pesta itu. Tetapi salah satu tamu yang pakai topeng malah godain polisi. Melihat itu, Sardul menyuruh tuh mas-mas tulang lunak untuk menemuinya. Bentar, kok slow motion? Mulai nggak suka nih om kalau udah pandang-pandangan pakai slow motion. Intinya, Sardul meminta tuh mas-mas gemoy untuk menghembuskan napasnya buat dicek dia mabok apa enggak. Tetapi tuh mas-mas malah mengembuskan napas cinta bau naga tepat ke arah Sardul dan langsung memberikan kartu namanya di belahannya Sardul. Jelas aja si Sardul langsung kelepek-kelepek dong. Karena napas bau naga itu, Sardul pun selalu kepikiran guru. Dan ternyata guru itu adalah seorang pengacara. Mulai saat itu, Sardul sering ke pengadilan buat ngapelin guru. Dan mereka pun jadian. Ketika suaminya lagi main kopling angkot, Sumi tiba-tiba menghampiri emak dan langsung menunjukkan lingerie-nya. Koplaknya, pas ngeliat Sumi pakai lingerie, nih emak malah bingung sendiri. Kemarin suruh pakai baju yang seksi, dikasih lihat malah salfok. Nah di sini Sumi juga bilang kalau sebenarnya pistol Sardul itu pistol air. Pas nembak cuman keluar ampas. Pas nembak cuman cerut, gak bertenaga. Malamnya pas Sardul pulang, Sumi langsung cabut dengan senyum-senyum. Nah pas nemuin emaknya langsung ketawa. Nangis. Ini nangis atau ketawa sih ya? Gak lama Sardul langsung ngamuk-ngamuk ke Sumi karena udah bilang ya enggak sehingga emaknya memaksanya untuk melakukan tes kesuburan. Ternyata Sumi pengen ngebales si Sardul. Kalau emang perkasa tinggal tes aja, apa susahnya sih? Singkat cerita, pas hasil tesnya keluar, ternyata apa yang dibilang Sumi itu benar. Pelurunya Sardul itu kopong, isinya cuma ampas aja. Emak jelas saja menghibur anaknya dong, dan menyarankan mengadopsi anak aja dulu buat pancingan. Keesokan harinya, Sardul datang ke rumah Sumi buat ngejemput dia. Di sini emak dan babinya Sumi merasa prihatin dengan apa yang menimpa Sardul. Tak lama, Sardul bilang ke Sumi kalau emaknya setuju bila mereka mengadopsi anak. Mendengar itu, Sumi langsung memeluk Sardul karena dia sangat bahagia. Sebenarnya dia juga pengen punya anak, tetapi malas ngebuat aja sih. Jikmin yang mendengar itu juga senang banget dong, karena sebentar lagi dia juga bakal jadi ayah. Ibu, ambuh. Tak lama mereka pun mengajukan permohonan adopsi anak dan tinggal menunggu semua berkas terselesaikan. Untuk selamatan, malamnya mereka berempat pun melakukan makan malam. Dengan itu mereka akan menjadi ayah ibu, itulah pokoknya. Beberapa hari kemudian, emaknya udah nggak perlu mengawasi Sardul lagi. Akhirnya hendak pulang ke kampung. Tetapi sialnya, dia malah ketinggalan kereta. Nah, pas mau balik ke rumah, ternyata guru juga datang ke sana. Dia langsung memperkenalkan diri ke emak sebagai sahabatnya Sardul. Dia malah ngikut di mobil lagi. Di mobil si Sardul keringat dingin karena nih cowok melambai ngomongnya nggak pakai saringan dan hampir aja keceplosan bilang kalau mereka itu pacaran. Singkat cerita, mereka pun sampai di asrama. Ketika Sardul masuk ke rumah, dia melihat ibunya yang langsung bengong karena syok. Ternyata Sumi keluar dengan acak-acakan, dan di dalam kamar, Jikmin juga lagi benerin baju. Seketika suasana menjadi hening. Tak lama Babe menjemput Sumi. Sedangkan di rumah, Sumi dimarahin habis-habisan. Bahkan adiknya jijik sama kakaknya sendiri. Sedangkan ayahnya hanya bisa terdiam dan pergi dari sana. Tak lama di toko, Sumi meminta ayahnya untuk memarahinya atau bahkan memukulnya. Tetapi jangan diamkan aku seperti ini.
Aku menganggap selama ini ayahlah yang paling mengerti aku. Tetapi Babe tidak tahu harus berkata apa lagi. Di tempat lain, di rumah keluarga Syardul juga disidang. Mereka menyuruh Syardul menyeraikan Sumi karena Sumi udah buat malu nama keluarga. Mendengar semua orang menghina penyimpangan seksual Sumi, Syardul pun akhirnya mengutarakan semua unek-uneknya. Kalau kalian jijik dengan Sumi, kalian juga harus jijik sama aku. Selama ini aku menyembunyikannya, tetapi sekarang saatnya aku mengaku bila aku ini gay. Mendengar itu, semua orang pun langsung terdiam. Di loteng, Syardul menelpon Sumi dengan menangis. Dia lega karena bisa mengatakan hal yang sebenarnya kepada keluarganya. Begitu juga dengan Sumi, yang saat ini juga merasa lebih plong karena tidak perlu menyembunyikan hal itu lagi. Tak lama, ibunya pun menghampiri Syardul dan langsung memeluk anak semata wayangnya itu. Hari pun berjalan dengan cepat, sampai suatu hari, Syardul mengawasi parade LGBT di India. Di sini dia melihat teman-temannya yang merayakan parade itu dengan sukacita. Melihat itu, Syardul pun tidak mau munafik lagi, dan langsung ikut bergabung dengan mereka. Beberapa hari kemudian, Syardul dan Sumi pun berbicara kepada keluarga mereka, bila mereka tidak akan bercerai, dan sudah mantap untuk mengadopsi anak. 1 tahun kemudian, diperlihatkan sebuah upacara selamatan anak mereka. Di sini semua keluarga datang ke acara itu. Nah, pas pendeta akan memberikan restu, si Jikmin malah ikutan minta bunga. Tetapi pendeta bilang hanya bapak ibu aja yang boleh ikut. Melihat Jikmin yang bete, Babe malah menyuruh Jikmin kembali ke kursi. Melihat ayahnya yang sudah bisa menerima penyimpangannya Sumi pun merasa senang. Gak lama, Syardul juga mengajak guru bergabung dengannya. Dan mereka pun hidup dengan bahagia selamanya. Nggak selamanya juga sih, sampai film ini berakhir maksud Om. Dan tamat. Wow, gimana film ini sob? Ingat, ini cuman film, cuman sebuah hiburan. Tolong bisa dibedakan ya. Abis ini pasti di kolom komentar bakalan rame nih. Itu dosa, itu nggak boleh, dan lain-lain. Om cuman minta, tolong jaga kesopanan bahasa kalian ya di komentar. Ya, terlepas dari ini benar atau salah sih. So, gitu dulu aja ya. Kalau kalian suka dengan film ini, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa untuk subscribe. Biar milatihin.